6. Masih kurang. Oke, kurang. Banyak mahasiswanya ya, jadi atau saya jadikan 2 saja. Oke, saya jadikan 2 saja ini. Hmm. Tiga dibagi 2, 11 dan 16. Oke, ini saya copy saja. Itu ini yang 17, saya hapus saja. Oh, 16, 18. Baik, berarti ini dari nomor 17, 18. 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, sampai nomor 33. Ini 1 sampai 17. Karena nomor berikutnya ini 18, berarti ini sampai 17.
Oke, ini tugasnya, ini untuk tugas harian. Kalau tugas akhir itu sesuai dengan nomornya ya. Nanti saya berikan tugasnya untuk yang akhir. Ini untuk yang harian pertama. Nanti cara mengerjakannya kalau kita sudah masuk ini. Oke, ini jenis bangunan. Di sini ada baja, beton bertulang, beton prategang. Ini variasi bentangnya. Ini perbandingan H per L. Jadi ini untuk prediksi ini ya. Jadi untuk perbandingan tinggi dan tinggi struktur dan LL itu panjang bentangnya. Ini saya ambil dari Bridge Management System tahun 92. Oke, ini hanya untuk ini aja, petunjuk saja. Oh, ini saya hapus saja ini. Ini yang akan saya gunakan. Pak, Pak, enggak ada. Oke, ini saya hapus saja. Ini, berarti saya hapus saja. Ganti ini. Ini.
Desa Oktober. Kita topik kami ini. Kalau ada lagi nih. Oke, hapus aja. Jadi yang Anda kerjakan ini ya, ini yang Anda kerjakan, ini mutu bajanya, ini mutu betonnya, lalu ini strukturnya, namanya ada isi sendiri, R-nya sesuai dengan bentangnya, lalu Anda hitung struktur baja, lalu hitung di struktur beton, kalau ini jembatannya terbuat dari gidet.
Oke, lalu ini adalah bantuan, lalu ini cara ngitung. Cara ngitung, kalau menggunakan beton kita menggunakan stab. Ini adalah tulangan tumpuan, ini tulangan lapangan. Kalau saya hapus saja, ini berbahan saja. Yang ini saya hapus saja yang berbahan saja. Oh, ini tulangan, ini tadi yang berbahan saja saya hapus. Saya hapus. Ini yang sangat pelengkung. Ini nanti harus pakai tab. Saya tetap saja. Terus dari rangka saja. Oke, untuk masuk tulangan ini, nanti saya ajarkan pakai sub ya. Jadi nanti kita masuk kampus, nanti bagaimana bisa keluar tulangan. Nah, ini jadi nggak usah saya berikan, nanti saya berikan di kampus saja ini. Oke, terus berikutnya. Beton saya hapus saja ini. Nah, ini hasilnya ya. Beton saya hapus. Cara ngitungnya, cara ngitungnya. Oke. Nah, ini untuk tugas jembatan pelengkung. Jadi jembatan itu ada jembatan girder, ya, berbaja, PCI girder. Kalau PCI girder itu ada hitungannya sendiri. Lalu jembatan pelengkung. Jembatan pelengkung itu kayak jembatan yang ada di tol Jawa Tengah. Itu jembatan pelengkung, bentangnya berapa, tinggi pelengkungnya berapa. Nah, lalu ini L, ini Q-nya sesuai dengan aturan. Ini namanya juga saya rubah ini. Ini saya kosongkan aja. Ini lebar jembatan ke L-nya. Namanya saya kosongkan. Strukturnya adalah struktur pelengkung. Ini jumlahnya 33 loh. Banyak ya jumlahnya. Untuk jembatan girder pelengkung lantai nanti saya berikan di kampus saja. Nah, ini saya rubahnya dulu. Jadikan dua aja kalau gitu. Ini sampai 17. Mampu ya, untuk
Oke, ini satu, ini kedua, ini mulai 18. 18 sampai 18 sampai 33. Oke, oke, ini bentangnya tentunya berubah. 18, 22, 30, 28, 80. Bentuk bentangnya untuk L-nya berubah dari 62 ke 70. Untuk yang 18 sudah berubah. Oh, 62 lagi. 62 sampai 70. Sampai 70, 18-nya berubah. Nah, ini jadi 72. Oke, berikutnya, nah ini yang pakai rangkap baja. Saat ini sudah jadikan dua juga. Sudah sampai 17 tadi. Oh, nah, berikutnya 18. Nama berikutnya adalah 18.
hanya berubah dari 30, 48 terus 50. Oke, oke ya, ini tadi tugas-tugasnya dari jembatan girder, pelengkung, dan jembatan rangka. Nanti saya jelaskan di kampus ini tugasnya. Berikutnya, saya akan masuk ke struktur bawah. Jadi struktur atas sudah selesai. Saya akan masuk ke struktur bawah. Halo mahasiswa, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kepala jembatan itu letaknya berbatasan dengan tanah atau berbatasan dengan jalan. Sedangkan kalau gelar jembatan itu letaknya di tengah. Dia mendukung struktur atas jembatan saja. Bentar ya. Oke, konsep perancangan struktur bawah. Satu, kuat menahan beban struktur atas. Jadi struktur atasnya ditahan, lalu struktur atas itu menerima beban lalu lintas. Berarti beban lalu lintasnya juga harus ditahan struktur bawah. Lalu ada gempa, ada angin, juga harus ditahan oleh struktur bawah. Lalu yang kedua, kuat menahan tekanan air mengalir. Ini untuk yang pilar. Jadi pilar yang kena air harus dipertahankan agar dapat menahan tekanan air banjir. Tumbukan benda hanyutan itu untuk sungai yang membawa benda hanyutan ketika banjir. Tumbukan kapal itu untuk pilar yang ada di tengah sungai dan masuk di tengah bentang. Itu harus tak menahan tumbukan kapal.
Lalu tumpukan kendaraan itu untuk jalan layang. Nah, untuk tumpukan kapal ini biasanya struktur pilarnya kita pasang pender. Jadi pender itu adalah pengaman terhadap tumpukan kapal. Lalu memiliki dimensi yang ekonomis, jadi jembatan tidak boleh dibuat boros. Terletak pada posisi yang aman, terhindar dari kerusakan akibat gigisan air laut atau gigisan air sungai. Kalau jembatannya di sungai, di laut, ya gigisan air laut. Penurunan tanah berarti fondasi itu harus masuk tanah keras fondasinya, tidak boleh berdiri di atas tanah lembeh. Longsoran global ini kepala jembatan itu harus kita letakkan pada posisi yang tidak longsor. Dan yang terakhir adalah gempa. Gempa itu harus selalu kita perhitungkan yang terbesar nilainya berapa. Lalu penelitian gempa ini memang agak sedikit berbeda tergantung pemahaman seseorang terhadap gempa. Ada gempa yang sangat perlu diperhitungkan, ada gempa yang tidak terlalu perlu ya, diperhitungkan tapi dibuat asalan. Jadi ini nggak tahu oleh keputusannya siapa, tapi saya melihat desain jalan tol itu selalu membuat gempa itu dianggap gempa itu tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa struktur jembatan itu ada struktur jembatan sangat penting dan jembatan biasa atau tidak penting. Jalan tol itu dianggap jembatannya tidak penting, sehingga beban gempanya lebih kecil. Nah, bagaimana kalau kita anggap struktur yang sangat penting, ya beban gempanya besar. Akibatnya dimensi pilar kepala jembatannya besar. Sekarang keputusan siapa, tapi saya selalu menyalahkan pada konsultan yang menghitung jembatan jalan tol kalau menggunakan beban gempanya dianggap tidak penting. Lalu memiliki tingkat pelayanan struktur yang tinggi, tidak bergetar, tidak melendung. Jadi jembatan jalan tol tidak boleh bergetar. Boleh bergetar, tapi harus tidak kita rasakan. Lalu tidak boleh melendung, jadi nggak boleh kita lewat itu lalu kita terasa terumbang-ambing. Jadi harus dibuat kaku. Sehingga kenapa jembatan jalan tol itu kalau menggunakan sistem kabel harus diperkaku. Sistem kabelnya itu harus betul-betul, dan kabel itu hanya untuk menahan gaya. Lalu struktur pengakunya harus dibuat. Memiliki tingkat keawetan sesuai umur rencana 70 tahun dan mudah dikonstruksi. Nah, ini konsep rancang bangunnya. Ini langkah-langkahnya. Pertama, menentukan letak belah jembatan dan pilar berdasarkan bentuk penampang sungai, permukaan air banjir, jenis aliran, dan stratigrafi tanah. Stratigrafi tanah itu adalah gambar yang menyatakan tingkat kepadatan tanah atau menyatakan tingkat jenis tanah. Jadi ada gambar stratigrafi. Ini didapatkan dari boring. Jadi kalau kita ngebor dalaman tertentu, kita peroleh jenis tanah, itu kita gambarkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sebetulnya fondasi itu harus diletakkan di mana. Prinsipnya fondasi itu tidak boleh diletakkan pada tanah yang tidak lunak. Kenapa? Karena akan menimbulkan sebuah getaran, menimbulkan sebuah momentum, ya, menimbulkan sebuah besaran getaran yang terjadi atau menunjukkan sebuah penurunan. Jadi turun dan getar. Jadi apabila kita meletakkan fondasi pada tanah yang tidak lunak,
Ketika dibebani dia turun, tapi ketika beban tidak ada dia naik lagi. Dan ini membahayakan, mengakibatkan struktur atas pasti mengalami keretakan. Dua, menentukan bentuk dan dimensi awal kepala dan pilar jembatan yang sesuai dengan ketinggian dan kondisi sungai. Jadi kita tentukan bentuk dan dimensi awal kepala dan pilar itu harus kita pradesain. Lalu tentukan bentuk fondasi sesuai dengan kondisi tanah di bawah kepala dan pilar. Jadi ketika kan investigasi itu harus kita samakan tepat di bawah pilar dan kepala jembatan rencana. Jadi rencana jembatan itu sudah pasti. Kalau kepala dan pilarnya kita pindah, kita harus melakukan investigasi lagi. Tidak boleh menggunakan investigasi yang ada. Lalu tentukan beban yang bekerja, lakukan analisa untuk menghitung gaya-gaya dalamnya. Setelah itu berdasarkan analisa struktur, tentukan dimensi dan penulangannya. Ini diagram alir desain bangunan bawah jembatan. Pertama, kita lakukan survei, kita kumpulkan data, lampang sungai datanya, permukaan air banjir normal, dan data tanah atau investigasi tanah. Lalu kita evaluasi, tidak cukup lakukan survei kembali, cukup buat pradesain. Pradesain itu berisi apa? Ya, model strukturnya bagaimana? Lebar jembatannya berapa? Bentangnya berapa? Posisi letak kepala jembatannya di mana? Bentuk pilar dan kepala jembatan bentuknya seperti apa sesuai dengan tingginya. Lalu posisi kubur atas terhadap muka air banjir di mana, bahan pilar atau pilon dan kepala jembatannya apa, baja atau beton, ukurannya berapa. Jadi ini rinci sekali di dalam pradesain. Nah, setelah pradesain baru kita tentukan beban yang bekerja. Ya, bebannya tadi sudah saya jelaskan. Beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa, lalu beban tumbukan pada pilar jembatan. Jadi beban yang bekerja pada struktur atas itu berbeda dengan beban yang bekerja pada struktur bawah. Struktur bawah, selain menerima beban struktur atas, bersendiri beban hidup dan beban aksi lingkungan, itu ada beban-beban akibat tekanan tanah itu pada pilar, tekanan air di belakang pilar, lalu gerusan sungai yang terjadi di depan pilar, di depan kepala jembatan. Sorry, saya bicara kepala jembatan. Jadi ada tekanan tanah di belakang kepala jembatan, tekanan air di belakang kepala jembatan, lalu ada gerusan di kepala jembatan. Ada pilar apa? Ya gaya air yang ada pilar, kalau pilarnya kena air banjir, lalu tumbukan benda hanyutan. Nah, setelah itu kita perhitungkan beban gempa dan angin, kalau angin kita perhitungkan. Nah, setelah kita tentukan beban-bebannya, kita lakukan perhitungan struktur, lalu kalau masuk ya kita desain akhir, kalau nggak masuk ya kita buat pradesain kembali. Kita analisa struktur ternyata nggak kuat, kita buat lagi ke atas ke pradesain, kalau oke, desain gambar struktur. Ini prosedur menghitung struktur bawah jembatan. Ini bentuk-bentuknya. Bentuk daripada kepala jembatan, daripada tinggi kepala jembatan. 3-4 meter bisa gunakan pasangan batu kali, itu artinya bisa itu begini ya. Ini jadi 0 sampai 3 meter sampai 4 meter maksimal. Dari 0 sampai 8 itu juga bisa menggunakan tipe dinding T.
Masalah pondasi itu nanti kita bicara pilarnya saja. Ada kalanya pakai angkur, ada kalanya tidak. Lalu apabila tingginya sudah 6 sampai 20 meter, maka perlu di belakangnya ditambah pengaku. Kalau tingginya 0 sampai 20 meter bisa pakai tiang pancang. Ini untuk lerengnya ini ada di pas pilar. Jadi kalau ini lerengnya di bawah. Ini enggak gambar, ini lerengnya di bawah, ini lereng bawah, ini pas kepala jembatan, maka bisa menggunakan tipe kepala jembatan balok. Lalu bisa menggunakan dengan dinding penguat. Oke. Lalu bagaimana dengan pilar yang lebih 20 meter? Sudah tidak ekonomis. Jadi kalau Anda membuat pilar tingginya 30 meter, itu sudah nggak ekonomis. Biaya pembangunannya akan mahal sekali, sama dengan kita kalau membuat bendungan. Jadi kalau semakin tinggi pilar sampai 30 meter, itu berarti ada tanah setinggi 30 meter yang ditahan, daya tanahnya udah besar, kemungkinan longsor sudah ada, maka lebih baik ya, kalau tinggi pilarnya di atas 20, jembatan dimundurkan supaya tinggi pilarnya semakin pendek, karena kan mesti ada di lereng, di tebing sungai atau tebing jurang, kita mundurkan aja, kita cari supaya pilarnya tidak lebih dari 20 meter, baru tentang struktur asasnya yang panjang. Berikutnya, ukurannya berapa? Ini untuk prediksi. Pasangan batu kali ini tipe gravitasi beton bertulang T dan T dengan penopang. Jadi untuk batu kali itu tingginya 4 meter, untuk beton bertulang sampai 8, beton dengan penopang itu sampai 20 meter. Jadi tinggal kita pilih. Lalu apakah tinggi 2 meter boleh beton? Ya boleh ini. Satu. Lalu ya maksudnya dari 0 ini, tapi kalau 0 itu jarang ya, pasti minimal itu 1 meter lah. Ini ukuran-ukuran untuk menentukan pradesain atau preliminary desain. Kenapa? Karena ketika kita inputkan ke dalam SAS, SAS itu minta ukuran. Nah, ukurannya dari apa? Ya dari perkiraan kita. Masalah bawahnya itu apa ya? Nanti kita desain. Misalkan ini harus tiang pancang, tiang bor, atau sumuran, ya kita desain. Tapi paling tidak bentuknya ini harus kita tentukan. Oke, ini ukur-ukurannya. Nah, itu totalnya ya. Tinggi dari dasar sampai atas itu H besar. Kalau H kecil itu dari dasar sungai ke atas, ke jalan. Kalau beton bertulang, nah harus ada blok betonnya untuk tumpuan piring padnya. Tinggi gider pas lantai tentunya ini ya. Lalu ini minimal 25. Ini harus tidak boleh lebih tinggi dari tinggi gider, tapi minimal harus 40 cm. Nggak boleh kita buat 20 cm. Minimal 40 cm. Terus belakang itu minimal 30 cm, nggak boleh kita buat 10 cm. Kita buat miring 1:5, lalu ini ukurannya 1/6 sampai 1/8 H, ini setengah sampai 1 D, lalu ini ada setengah sampai 2/3 H. Ini perkiraan. Nah, hasilnya gimana? Ya nanti kita cek kekuatannya, termasuk yang tipe T ini. Berarti kan nanti ada teorinya, kalau ini tinggi gider plus lantai, tapi ini minimum T, tinggi gider dan minimum 0,4. Dan ada ketentuannya untuk daerah rawan gempa itu tidak boleh kurang dari panjang minimal untuk daerah rawan gempa. Halo, halo,
Sebentar ya. Halo, 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 halo. Apa?
Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada telepon. Oke, kita lanjut. Ini tadi tentang membuat pradesain kepala jembatan. Nah, nanti kita latihan di kampus. Ini ukurannya. Tebal minimalnya itu 0,3. Tebal bawahnya itu 1/10 sampai 1/12 H. Lalu ini 1/12 itu minimal ya. Lalu ini 0,4 sampai 0,7 H. Ini prediksi. Oke, berikutnya. Nah, ini cara ngitung ya. Ini bagaimana kita cara mendesain kepala jembatan. Misalkan ada data tanah seperti ini tanahnya. Lalu ini batas ini adalah batas terakhir air banjir. Jadi kepala jembatan itu tidak boleh kita masukkan di air banjir, harus di belakang. Intinya kepala jembatan itu tidak boleh kena air. Intinya itu kan. Jadi harus ada di daratan. Kalau bisa mundur supaya tidak tergerus air. Lalu pertama setelah kita tentukan posisi asnya ini posisi akhir ya. Ini pun mundur dari pengaruh air. Jadi setelah kita tahu pengaruh airnya di sini, lalu kita mundurkan karena sesuai dengan ukuran dari PD, PC. PC itu ada penutup daripada fondasi. Lalu kita buat garis. Garis as kiri kanan menentukan bentang jembatan. Jadi garis as inilah yang akan dijadikan penentuan bentang kiri kanan. Dari sini, ya, ini kita tarik garis 45 derajat, 45 derajat, maka kita tentukan jarak daripada fondasinya. Jadi ukuran ini, tingginya ini ya berbagai macam, misalkan fondasinya diameternya 80. Kalau 80 jarak antara fondasi ini kan kita tentukan berdasarkan space ya. Jadi jarak antar fondasi itu adalah 3 diameter. 3 diameter fondasi. Kalau pakai 80 ya 8 kalikan 3 2,4. Kalau 2,80 kalikan 3 2,4. Kalau 2,4 tebelnya ini berapa? 1,2 tebelnya. Bukan 0,75. Kalau setengah jaraknya itu 1,5 3D. Kalau setengah maka ini menjadi 0,75. Jadi gini, jadi menentukan tebal daripada pel cap itu sangat tergantung diameter fondasi. Nah, kira-kira ini ada yang dipahami. Ini untuk pradesain struktur bawah. Oke. Nah, setelah itu jarak ke tepi ini minimal ada 1D. Misalkan 50 ya ini berarti 50 minimal. Nah, kalau ini sudah ada, maka ukuran daripada pel cap itu ada. Nah, setelah itu mendesain struktur atas. Tebalnya ini, tadi kan sudah tentukan minimal 30 cm, itu minimal. Nah, sekarang kita cek berapa. Misalkan ini plus minus 1/8 H. Berarti kan sudah ada ini. Ya, jadi ini tebalnya ini yang pinggir ini 1/12, tapi yang tengah ini kan lebih tinggi ini 1/8. Sorry, ini 1/10 sampai 1/12 H. Ini kita buat 1/8 H. Nah, jadi 1/8 H, kalau ini 4 meter, tingginya 4 meter 1/8, hanya ya 8 bagi 4. 1/8.
4 kalikan 8, 0,5. 0,5 berarti lebih tinggi 0,3. Karena itu minimal 0,3. Ini 0,5. Lalu ini asnya. Lalu ini kita potongkan di CGC. Ini dari sini tarik garis 45 derajat. Kita potongkan dengan CGC awal. CGC awal dari girder, karena yang kita tahan itu girder, tidak termasuk lantai. Girdernya saja. Jadi tinggi girder ini lantai, lalu ini girder. Tinggi girder, ya, karena ini PCI girder itu bentuknya akan T ini. T tapi T terbalik ya. Maka CGC-nya agak ke bawah. Karena bentuknya itu T terbalik, jadi bentuknya seperti ini. Ini katakan ini lantainya. Itu terus ini girdernya. Itu terus ini pada bagian bawah. Nah, bentuknya seperti ini PCI itu. Oke, nah ini itu adalah bagian atas ini adalah bagian daripada lantai. Sorry. Gitu. Oke. Jadi yang kita gunakan ada girdernya sehingga ini CGC-nya agak ke bawah. Ini agak ke lebar ke sini ya. Nah, gini. Oke. CGC itu pusat. Ini pusat CGC, pusatnya untuk girder. Ini lantai. Oke. Nah, setelah ini kita tarik ke atas berpotongan. Ini tentunya tinggi girder. Kita desain. Ini tinggi back wall. Tebalnya minimal 0,20, kita buat 0,25. Oke, dari sini akhirnya kita dapatkan tinggi back wall-nya berapa. Terus ini elastomernya, ini bearing pad-nya, lalu ini jaraknya 0,1, 0,2, minimal ya, kita buat minimal, kita buat kiri kanannya sama, lalu ini ekspansi joint-nya, ini 2 kalikan D, hasil sub. Misalkan subnya itu 3 cm, ya berarti ekspansi joint-nya 6 cm. 2 kali, kenapa 2 kali? Karena pergerakannya itu akan menimbulkan dua kali. Karena kiri kanan bergeraknya. Kiri 2, kiri 3, kanan 3, berarti 6. Oke, terus akhirnya kita dapatkan file cap-nya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu. Nah, untuk desain itu nanti kita waktu mendesain kepala jembatan di kampus nanti akan saya arahkan ke situ. Oke, ini untuk perkiraan. Nah, panjang perletakan minimal. Jadi ini tuh ada panjang perletakan minimal. Panjang perletakan minimal itu kita bisa mengacu di SNI tentang panjang perletakan. Ini perletakan untuk kepala jembatan girder, ini pilar girder, ini balok di antara 2 girder. Yang kita cek adalah nilai N itu tidak boleh kurang. Tidak termasuk ekspansi joint-nya. Hanya tumpuannya saja nggak boleh kurang dari ketentuan. Nah, N-nya itu ada 2, yaitu kategori kinerja sistem AB dan CD itu rumusnya berbeda. Panjang perletakan minimal, ini rumusnya ini, 202 plus 1,67 L itu dalam meter. Jadi ini rumus empiris ini ya. 203 itu mili, tapi L-nya dalam meter. Plus 6,6 dalam meter hanya. Plus 1 plus 0,001 S. Ini CQ, kemiringan dalam derajat. Oke. Nah, untuk
kerja seismik ini kita mengacu pada peta gempa. Peta gempa ini yang kita gunakan peta dengan skala ulang 500 tahun. Nah, perhatikan di sini untuk Jakarta. Jakarta ini apa namanya? Oren. Oren itu 0,36. 0,36 itu seperti ini. Untuk jembatan jalan tol itu kepentingannya satu. Ini beda ya. Klasifikasi kepentingan satu jembatan utama untuk jalan tol dengan faktornya 125. Kalau klasifikasi kepentingan dua itu jembatan biasa dengan faktornya satu. Ini yang lucu di dalam desain jembatan jalan tol. Jembatan jalan tol itu dianggap jembatan yang biasa, aksesnya banyak, sehingga masuknya ketiga. Jadi kalau pakai aturan yang biasa, ini nggak masuk jalan tolnya. Sehingga ada kesalahan yang harus dibetulkan itu, yang dibuat oleh perencana jalan tol, umumnya adalah perusahaan. Ya perencana-perencana zaman dulu yang belum paham, saya sering membetulkan tapi nggak diterima. Jadi saya itu sebagai visiting engineer untuk jalan tol Jakarta Cikampek 2. Nah, saya yang menyatakan bahwa itu salah, tapi pihak kontraktornya, yaitu Adikarya, itu tetap mengikuti perencanaan yang lama. Ya silahkan, kalau terjadi kerusakan, kegagalan struktur, itu tanggung jawabnya dia. Yang penting saya sudah memberikan. Gitu. Oke. Jadi untuk jalan tol, untuk Jakarta itu masuknya D. Kalau D itu apa? Nah, D itu ini. Berarti menggunakan ini N-nya. 305, bukan 203. Oke, tinggal kita masukkan. Kriteria desain kepala jembatan. Kepala jembatan adalah struktur penghubung antara jalan dengan jembatan dan sekaligus sebagai penopang jembatan. Tidak ditempatkan pada bilokan luar sungai. Jadi kalau sungai yang berbelok yang sering terjadi di jalan tol, karena jalan tol itu jembatan harus mengikuti jalan, kadang-kadang jalannya itu mau motong sungai, sungainya berbelok. Nah, pilar jembatan tidak boleh ditempatkan pada belokan luar. Karena apa? Pasti akan terjadi spuring. Karena saat terjadi banjir, pasti sungai itu akan melimpas keluar di belokan. Sehingga kalau terjadi seperti ini, ya harus kita antisipasi letak daripada kepala jembatan jangan di sungai, di darat. Kita mundurkan 50 meter kalau jembatannya berbahaya. Tapi kalau jembatannya tidak berbahaya atau sungainya tidak berbahaya, boleh 5 meter. Jadi sangat tergantung daripada pengaruh banjirnya itu di mana. Ya, yang penting kepala jembatan itu tidak diperbolehkan kena air banjir. Tidak ditempatkan pada aliran sungai, nah ini nggak boleh. Tidak ditempatkan di atas bidang gelincir lereng sungai, jadi nggak boleh di sebuah tebing yang berdasarkan analisa geologi adalah daerah gelincir. Tidak ditempatkan pada lereng sungai jika digunakan pondasi dangkal. Jadi bisa saja karena tebing sungainya itu ternyata di sebuah batu, mau nggak mau kita nggak mungkin ngebor batu. Walaupun kita gunakan pondasi dangkal, batunya kita bor, itu bisa batu dibor. Cuma itu akan membuang, ya, membuang biaya pengeboran, membuang pondasi. Karena kalau sudah batu itu sudah kuat. Solusinya bagaimana? Kita jauhkan, ya, kita jauhkan dari tebing. Pondasi kepala jembatan kebanyakan untuk ditanam pada kedalaman pengaruh penggerusan aliran air. Ini gaya-gaya bekerja pada kepala jembatan.
Coba perhatikan di sini, ini kepala jembatannya. Kepala jembatan punya berat namanya WE. Dan di sini airnya. Berarti air itu kan mengangkat kepala jembatan ke atas. Berarti ada gaya angkat air. Lalu di belakang kepala jembatan berarti ada jemputan tanah. WS. Lalu di belakang kepala jembatan ini mesti ada P dan Q. Walaupun P dan Q itu bekerja pada pilar atau pada obret, bagian dari jembatan PQ tetap bekerja, P akan menimbulkan gaya pH. Tingginya sepertiga daripada H. pH adalah K dikalikan P. K-nya sesuai dengan jenis tanahnya. P-nya adalah 4,9. Q-nya 0,9, sudutnya 40 derajat. Lalu di elastomer, ini ada gaya air dead load dan ada air light load. Air dead load adalah beban mati girder dan lantainya, termasuk tambahnya ditambah beban hidup. Akibat pengereman ada gaya HS. Ini pengereman. Nah, gaya rem harus kita hitung. Ya. Gaya rem itu ada di SNI. Nanti kita buka SNI-nya yang 2016 untuk menghitung gaya rem. Oke, ini gaya-gaya yang harus kita perhitungkan. Lalu, gaya tekanan. Tekanan pertama, tekanan tanah dan air tentunya. Kalau ini air, ada Q, jadi ini gaya pengaruh daripada Q, pengaruh air, pengaruh tekanan tanah. Oke, lalu di bawah pilar, ini ada gaya perlawanan oleh fondasi. Oke, berikutnya kita masuk ke pilar jembatan. Pilar jembatan fungsinya penopang struktur atas, menyalurkan berat struktur atas ke tanah. Jenisnya ada 3, pilar tunggal, masif, dan portal. Pilar tunggal itu satu tiang, pilar masif itu pilar dinding, pilar portal itu pengaku, ada pengakunya, ada perancahnya. Bahan bisa beton, baja, dan pasangan batu kali. Ini standarisasinya, pilar itu tingginya 30 meter. 30 meter itu clearance aja 15 meter ya, berarti lebih daripada clearance. Untuk pilar yang tiangnya selalu terendam di dalam air, jadi pilar yang tiangnya tidak dimungkinkan kita mengeringkan air, ya terpaksa menggunakan tiang, lalu kita tancapkan, kita pancangkan. Nah, setelah itu kita buat strukturnya, ya, kita pancangkan, kita buat strukturnya untuk membuat pile cap-nya. Nah, tiang pancang ini biasanya dari baja. Hanya ini 10, jadi bisa dari 0, umumnya 10, bisa sampai 30 meter. Pilar kolom tunggal, bisa bulat, besi segi 4, bisa persegi berapa saja. Ini 5-15 meter. Jadi untuk tiang yang lebih 15 meter sudah ya tepat kalau menggunakan pilar tunggal. Pilar dinding atau pilar tembok itu 5-25 meter. Pilar dengan pengaku atau portal tanpa pengaku itu 5-15, dengan satu pengaku 15-25. Apa bisa 3-4 pengaku? Boleh. Lalu untuk pilar yang tingginya 30 meter, itu menggunakan dinding lalu kolom.
Jadi ini kolom, lalu dikakukan dengan dinding untuk penahan geser. Jadi seperti dua kolom, lalu tengahnya dikasih blok beton untuk nahan geser. Itu sampai 30 meter. Lalu bagaimana kalau pilarnya lebih 30 meter? Pilarnya 30 meter itu sudah tidak standar. Lebih baik tidak menggunakan pilar. Tapi kalau terpaksa, seperti ini, jembatan kabel stay, itu kan pilarnya bisa 100 meter. Ini khusus, jadi analisa khusus untuk membuat struktur di atas 30 meter. Kriteria desain pilar. Oke, ini tadi saya ngajar oke jam sampai 10.50 ya. Oke, kriteria desain pilar ini tidak ditempatkan di tengah aliran air sungai. Ini untuk sungai yang kalau banjir bawah sudah hanyutan banjir. Jadi sungai itu kan ada dua, ada sungai pengairan itu tidak bawa banjir, ada sungai alam ada yang bawa banjir, ada yang tidak. Kalau bawa banjir itu ketika terjadi banjir itu tekanan air terbesar itu di tengah sungai. Benda hanyutan juga akan terbawa di tengah sungai. Sehingga kita diharapkan tidak menempatkan pilar itu di tengah sungai. Jika pilar ditempatkan pada aliran air sungai, maka pilar dibuat sepipih mungkin dan sejajar dengan arah aliran air. Jadi kita buat tipis dan sejajar dengan arah aliran air supaya gaya airnya kecil. Bentuk disarankan bulat atau lancip, jangan segi empat. Untuk daerah gempa diupayakan tidak menggunakan pilar tunggal, jadi resikonya tinggi kalau menggunakan pilar tunggal. Jika menggunakan pondasi dangkal, pondasi ditanam di bawah dasar sungai sampai batas pengaruh gerusan aliran air sungai. Pilar jembatan juga bisa dibuat dari pasangan batu kali. Ya, itu kalau memungkinkan. Misalkan di Irian, di Sulawesi, itu banyak pilar dibuat dari pasangan batu kali untuk sungai-sungai kecil. Ukurannya ini adalah lebar jembatan, ini lebar jembatan, lalu ini diberikan pengaman 0,75 kiri kanan, lalu ini tebalnya pilar, makin ke bawah dibuat miring, jadi semakin besar. Permukaan banjir, ini posisinya setengah meter untuk penghalang air ini lancip, ini bulat. Jadi lancip dan bulat. A ada tinggi pilar, lalu W adalah jarak dua tumpuan pilar atau kepala jembatan. Di mana D tebalnya pilar itu ditentukan ini 0,8 kali 0,8 plus 0,11 tinggi pilar ditambah 0,025 W jarak antara pilar ketemu tinggi pilar. Ke bawahnya dibuat miring 1:10 sampai 1:20. Jadi dinding semakin keras, semakin tebal, dengan ya 1:20 sampai 1:10. Pilar jembatan beton bertulang. Ini nanti kita akan menghitung. Ini disebut jembatan dengan dua pengaku. Ini pilarnya, ini basket-nya, ini belket, ini fondasi. Lalu ini penulangannya. Lalu ini pilar dengan satu kolom. Pilar jembatan dari baja. Pilar jembatan baja ini sangat menguntungkan apabila pertama daerah pegunungan karena aksesnya lebih gampang. Kedua, daerah rawan gempa karena baja itu paling
cocok untuk menahan gempa, karena terjadi gempa terjadi gerakan, karena baja itu memiliki elastisitas tinggi, sehingga kalau bergerak nggak apa-apa, berbeda dengan beton. Kalau beton bergerak itu patah betonnya. Oke. Nah, bentuknya macam-macam. Pilar dari baja digunakan dengan pertimbangan agar langsungnya cukup deras. Jadi dengan baja ini hambatan yang ditahan oleh air itu menjadi lebih kecil. Mengurangi hambatan oleh air dan mudah dikerjakan. Macamnya banyak, banyak. Bisa kolom tunggal, bisa struktur, struktur 2 dimensi, struktur 3 dimensi. Ini tipe-tipenya, tergantung dari kebutuhannya. Bawah pondasinya dimasukkan dalam beton, keluarga pakai blok-blok beton. Gaya-gaya pada pilar jembatan di atas sungai. Nah, kita perhatikan ini pilar dinding ya. Ini berat sendiri, WC, konkret, berat beton, lalu gaya uplight-nya oleh air banjir ini gaya ke atas, ini gaya pada pondasinya, ini gaya tekanan air pada banjir, ada P itu benda hanyutan, ada P2 adalah ini P1, ini P2 adalah tekanan air mengalir setinggi 0,6 H, lalu ada beban H, nah itu bisa angin, bisa gempa, ada HS, yaitu pengiriman, ada air dead load dan air light load dari struktur atas. Hasil perhitungan keadaan gempa metode konvensional, jadi ini hasil riset untuk mendapatkan nilai KH dan KP. Ya, sebetulnya ada rumusnya. Ada rumus koefisien horizontal dan koefisien vertikal. Kalau ini hasil dari riset yang dilakukan oleh mahasiswa, ini untuk tanah yang sangat tepas, perlusen, dengan SPC1, ini KP-nya kecil. Ini soft clay dengan SPT 234. Ya. Ini kedalamannya berbeda-beda. Ini nilai KHKP-nya juga berbeda-beda. Oke, kalau 4 itu KH-nya 0,5, 3 0,36, 2 0,23. Lalu losen, tanah yang lepas. Lalu ada perisopkle, ada densen, ada peridensen. Ya. Peridensen itu kaku, NSPT-nya 50. Oke. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung KH dan KP. Berdasarkan hasil perhitungan KH dan KP, kalau kita perlihatkan ini diameter pondasi 0,5 meter, maka berapa KKP-nya? NSPT-nya berapa, lalu AS-nya berapa, KH-nya berapa, KP-nya berapa. Ini satuannya kilogram sentimeter kubik, lalu kilogram sentimeter meter. Ini sudah ke 45 ya, oke. Kita masuk ke pembebanan kepala dan pilar. Ini kita lanjutkan minggu depan, kita masih online. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa selesai, setelah itu kita akan offline. Jadi selesainya nanti sampai ke elastomer ya. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang pengaman, membahas tentang elastomer, setelah itu kita masuk offline. Oke, saya kira ini dulu. Saya stop dulu karena akan saya cek spiritnya. Spiritnya belum saya cek tadi. Saya bukanya spirit. Spirit. Saya buka spiritnya.
Untuk tugas agennya nanti saya berikan tugas mata kuliah ya, yang akan saya berikan. Pertama saya tugasnya spirit. Oke, coba saya ceknya kehadiran Anda ini jumlahnya 32. Oh, oke, betul 32. Berarti Latifah Mulia Lestari ada? Latifah Mulia Lestari? Latifah Mulia Lestari, oh enggak ada, oke. Betul, oke, betul, saya simpan dulu. Pak, mohon maaf, Latifah ada, Pak. Siapa? Halo? Latifah hadir, Pak. Oh, hadir. Iya. Latifah. Mana Latifah? Coba angkat tangan. Latifah. Jangan, Pak. Oh, Latifah. Oke, ada Iya, ya. Pak, ada, Pak. Iya, ini. Belum absen spirit. Iya. Yang nggak masuk siapa ini ya?